Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami tentang korelasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik 2. Dari kami kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Rahmi Atika Suri, Salwatun Zuhrah, dan Tiara Oktariza. Di sini kita akan membahas 3 pembahasan tentang korelasi. Yang pertama yaitu pengertian korelasi. 2. Cara menghitung nilai koefisien korelasi. 3. Cara menguji koefisien korelasi. Baiklah, kita masuk saja kepada pengertian korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS ada 3 metode korelasi sederhana, di antaranya Pearson correlation, Kendall-Taube, dan Spearman correlation. Pearson correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall, Taube, dan Spearman correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal. Dalam korelasi sempurna tidak dipergunakan lagi pengujian hipotesis, karena kedua variabel mempunyai hubungan linier yang sempurna. Artinya, variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam perhitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan simbol Y untuk variabel kedua. Dalam contoh, hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja, maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Selanjutnya kita masuk kepada menghitung koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, atau juga dapat menentukan arah dari kedua variabel. Nilai korelasi R sama dengan min 1 kecil sama dari 0, 0 kecil sama dari 1. Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien korelasi berada di antara negatif 1 dan 1, sedangkan arah dinyatakan dalam bentuk positif dan negatif. Misalnya, apabila R sama dengan negatif 1, artinya korelasi negatif sempurna, di mana terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. Bila variabel X naik, maka variabel Y turun. Apabila R sama dengan 1, artinya korelasi positif sempurna, di mana hubungan searah variabel X dan variabel Y. Bila variabel X naik, maka variabel Y naik. Selanjutnya kita masuk kepada cara menghitung nilai koefisien korelasi. Sebagai contoh, ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran per bulan. Data dari 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. X dinyatakan sebagai pendapatan dan Y dinyatakan sebagai konsumsi. X pendapatan diperoleh nilai sebagai berikut.
yaitu 800, 900, 700, 600, 700, dan 800. Sedangkan data dari Y dapat nilai 300, 300, 200, 100, 200, dan 200. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka hal pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat tabel X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, langsung saja kita pindahkan angka X ke dalam tabel dan Y ke dalam tabel. Lalu X kuadrat ini kita cuman tinggal mengalihkan X dan Y begitu pula. Sedangkan XY ini kita mengalihkan X dan Y ini. 800 dikali 300, maka hasilnya akan dapat menjadi 240,000. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai-nilai elemen X, Y, X kuadrat, elemen Y kuadrat, dan elemen XY serta N-nya. Maka nilai-nilai yang kita dapat ini dimasukkan ke dalam rumus koefisien korelasi sebagai berikut. Sebagai contoh yang digambar ini, kita cuma masukkan angka-angka, lalu dikurang dan dikalikan. Dan terakhir kita akan mendapatkan hasil 0,886621. Jadi diperoleh nilai korelasi atau R sebesar 0,886621. Karena nilainya positif dan mendekati 1, berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah. Artinya, peningkatan pendapatan seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran. Uji hipotesis hubungan. Pengujian hipotesis hubungan digunakan uji statistik yang disebut uji T. Parameter yang diuji yaitu korelasi dinotasikan dengan P. Uji hipotesis hubungan pada dasarnya adalah menguji signifikasi koefisien korelasi. Apakah besar kecilnya hubungan yang diperoleh itu kebetulan saja atau memang ada hubungan yang sesungguhnya? Rumus uji T untuk uji hubungan adalah T sama dengan R kuadrat akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Selain menggunakan uji T, pengujian hipotesis hubungan dapat menggunakan kriteria nilai korelasi tabel R tabel, yaitu dengan cara membandingkan nilai koefisien korelasi atau R hitung dengan nilai R tabel. Jika R hitung besar dari R tabel, maka hubungan antar variabel signifikan. Sedangkan jika R hitung kecil sama dari R tabel, maka hubungan antar variabel tidak signifikan. Menguji koefisien korelasi. Data yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual yang digunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang berasal dari sebuah sampel berukuran N. Sebelum mengambil kesimpulan mengenai koefisien korelasi tersebut, terlebih dahulu diuji keberartian koefisien korelasi yang telah dihitung. Langkah-langkah yang disarankan yaitu rumus hipotesis statistik. HO dibagi PYX sama dengan 0 melawan. HO dibagi PYX kecil sama dari 0 melawan. HO dibagi PYX besar sama dari 0 melawan. Di mana H1 dibagi PYX tidak sama dengan 0. H1 dibagi PYX besar dari 0. H1 dibagi PYX kecil dari 0. Untuk rumus statistik uji yaitu T sama dengan RYX diakarkan N kurang 2 per 1 kurang R kuadrat YX.
Lihat tabel distribusi T dengan V sama dengan N kurang 2. Kriteria penolakan tolak HO apabila T besar sama dari T tabel. Cara menguji koefisien korelasi. Contoh soal, seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara nilai statistik dengan nilai ekonometrik. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 10 mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah statistika dan ekonometrika. Pemecahannya. Judul, hubungan antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. Pertanyaan penelitian. Apakah terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika? Hipotesis. Terdapat korelasi positif kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. Kriteria pengujian. HO. Tidak terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ekonometrika. HA. Terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. HO diterima jika P hitung kecil sama dari P tabel atau T hitung kecil sama dari T tabel. HA diterima apabila P hitung besar sama dari P tabel atau T hitung besar dari T tabel. Data yang dikumpulkan yaitu data matematika dan data fisika. Datanya seperti yang di tabel ini. Selanjutnya kita melihat kepada hasil perhitungannya, di mana matematika dijadikan X1 dan fisika dijadikan X2. Lalu kita mencari rang X1 dan rang X2 serta D dengan D2 dan didapatkan jumlah akhir yaitu 7. Selanjutnya kita masuk kepada rumus. PXY sama dengan 1 dikurang 6 elemen D kuadrat I per N dikali N kuadrat kurang 1. PXY sama dengan 1 dikurang 6X7 per 10 dalam kurung 100 kurang 1 sama dengan 0,96. Dengan kriteria R hitung, P hitung 0,96 besar dari P tabel 0,738. Dengan kriteria T hitung, T sama dengan PXY akar dari N kurang 2 per akar dari 1 kurang R kuadrat. Lalu kita masukkan jumlahnya ke dalam rumus dan didapat hasilnya 9,697. T hitung 9,697 besar dari T tabel yang hanya 1,86. Jadi kesimpulannya, terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. Contoh soal lainnya, hasil penelitian tentang hubungan antara biaya iklan dengan volume penjualan pada suatu perusahaan tersaji dalam tabel berikut. Tentukan koefisien korelasinya dalam 1.000 rupiah. Nah, di sini kita bisa melihat koefisien korelasi pengeluaran biaya iklan dan volume penjualannya, di mana X dijadikan dengan biaya iklan dan Y dijadikan sebagai volume penjualan. Setelah kita memasukkan data X dan Y, lalu kita mencari hasil nilai dari X kuadrat dan Y kuadrat serta XY, dan kita mendapatkan hasilnya seperti yang di bawah ini. Lalu N-nya adalah 8. Selanjutnya, kita memasukkan data-data yang telah ada ke dalam
rumus korelasi, dan di akhir kita mendapatkan nilai 0,989. Demikianlah hasil presentasi makalah kami. Jika ada salah dan kejanggalan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.